Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Nur Afizaro dan teman saya Rizka Dwi Permatasari dan Ruli Anissa Fisyawaludina akan mempresentasikan tentang komponen bioaktif dalam pangan fungsional. Jenis senyawa bioaktif. A. Ada antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang memiliki fungsi untuk memerangi efek negatif yang berasal dari radikal bebas. Radikal bebas merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan makanan menjadi energi. Adapun jenis-jenis antioksidan yang tergolong zat gizi yaitu ada vitamin A dan karotenoid, vitamin E, vitamin C, vitamin B2, zinc, Zn, tembaga, selenium, dan protein. Beta-karotin, vitamin E, dan vitamin C telah dikenal fungsinya sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas, singlet oksigen, dan peroksidasi lipin. Vitamin B mempunyai aktivitas antioksidan secara langsung. Umumnya mineral Zn, Cu, dan Se tidak berperan secara langsung sebagai antioksidan, tetapi merupakan grup prostetik dari enzim-enzim yang merupakan peranan sebagai antioksidan, misalnya glutathione peroksidase dan superoksida dismutase. Sedangkan yang tergolong antioksidan non-gizi yaitu biogenik amin, senyawa fenol, senyawa perifenol, tanin, dan komponen tetrapirolik. Yang B ada asam lemak omega 3. Yang tergolong sebagai asam lemak omega 3 adalah inolenat atau LNA yang banyak terkandung dalam minyak nabati seperti kedelai, jagung, dan biji bunga matahari, serta eicosapentaenoa atau disebut EPA dan docosahexaenoa DHA yang banyak terdapat dalam lemak ikan laut. Selain itu, terdapat pula di dalam air susu ibu atau ASI. Namun, konsumsi PUFA yang terlalu tinggi akan menurunkan HDL, maka perbandingan SAFA dan MUFA dan PUFA harus benar. Yang C ada serat pangan dan oligosakarida. Serat pangan adalah senyawa bioaktif yang banyak digunakan dalam pangan fungsional. Adapun banyak bukti yang menunjukkan bahwa serat pangan memiliki peranan spesifik dalam menurunkan kadar kolesterol di plasma darah dan dapat mengikat asam garam empedu yang demikian bisa mencegah penyerapannya kembali dari usus serta meningkatkan ekskresinya. Serta tidak semua serat pangan bisa menurunkan kolesterol. Oligosakarida yaitu suatu golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Oligosakarida diformulasikan dalam pangan fungsional karena dapat menstimulir tumbuhnya bakteri asam laktat di dalam usus besar sehingga dapat menurunkan resiko kanker usus besar. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. D. Senyawa isoflavon. Senyawa ini terdapat dalam kedelai dan tempe seperti doijen, dongenistein yang bisa menurunkan resiko kanker payudara, menurunkan kadar kolesterol darah, dan meningkatkan spermatozoa. Dan masih banyak senyawa bioaktif yang terdapat di dalam tanaman. Terdapat juga di komponen-komponen mengandung belerang atau sulfur yang terdapat dalam bawang-bawangan atau terutama bawang putih dan terdapat pada rempah-rempah. Dampak terhadap kesehatan. 1. Antioksidan. Untuk menurunkan kadar kolesterol, plasma, dan selanjutnya menurunkan risiko
timbulnya aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Sesungguhnya merupakan substrat peroksidasi yang baik, dapat membentuk hidroperoksida lipidik. Oleh karena itu, konsumsinya harus dilakukan secara hati-hati dan tidak berlebihan. Dan sebaiknya diikuti oleh konsumsi vitamin E, vitamin C, dan riboflavin atau vitamin B2 yang cukup. 2. Asam lemak omega 3. Asam lemak tidak jenuh sama akan menurunkan kadar VLDL atau very low density lipoprotein dan LDL darah karena hati tidak akan mengkonversikannya menjadi trigliserida LDL. Selain itu, asam lemak omega 3 telah dibuktikan pula dapat meningkatkan kemampuan belajar bayi dan anak kecil. Namun konsumsi PUFA yang terlalu tinggi akan menurunkan HDL, maka perbandingan SAFA, MUFA, dan PUFA harus benar. 3. Serat pangan dan oligosakarida. Serat pangan memegang peran spesifik dalam menurunkan kadar kolesterol plasma. Beberapa komponen serat pangan mampu meningkatkan asam atau garam empedu, dan dengan demikian akan mencegah penyerapannya kembali dari usus serta meningkatkan ekskresinya bersama feses. Digolongkan sebagai senyawa anti nutrisi karena dapat menimbulkan flatulensi atau kembung perut, sehingga konsumsinya harus dihindarkan. Sekarang oligosakarida tersebut justru diformulasikan dalam pangan fungsional karena dapat stimulir tumbuhnya bakteri asam laknat di dalam usus besar sehingga dapat menurunkan resiko usus besar. 4. Senyawa isoflavon dapat menurunkan resiko kanker payudara, menurunkan kadar kolesterol darah, serta meningkatkan aktivitas spermatozoa. Untuk menurunkan resiko kanker, untuk menurunkan resiko agregasi trombosit, sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit aterosklerosis, dapat memperbaiki atau menghambat sistolis hati. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Efek samping terhadap tubuh. Yang pertama ada antioksidan, dapat memicu timbulnya kondisi stres oksidatif yang dapat merusak DNA. Kerusakan DNA bisa meningkatkan risiko beragam penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, serta diabetes. Yang kedua ada asam lemak omega 3. Kita tidak disarankan untuk mengkonsumsi omega 3 secara berlebihan karena bisa menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Jika mengkonsumsinya secara berlebihan, kita bisa beresiko mengalami efek samping lain seperti keracunan vitamin A dan vitamin D, gangguan pendarahan, hingga susah tidur. Yang ketiga ada serat pangan dan oligosakarida. Efek samping mengkonsumsi serat pangan terlalu banyak yaitu sembelit, kembung, kram perut, dehidrasi, asam lambung, penyumbatan usus. Efek samping saat memakan makanan yang mempunyai kandungan FOS atau oligosakarida menyebabkan pusing, rasa ingin muntah, mual, kram, lembung, radang tenggorokan yang menyebabkan gatal di tenggorokan dan serak, batuk. Reaksi lainnya adalah gatal-gatal. Yang keempat, senyawa isoflavon. Efek sampingnya yaitu sakit perut, mual, dan gangguan-gangguan pencernaan lainnya. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak isoflavon dari suplemen, bukan dari sumber makanan alami. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.